Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan mengerti perasaanmu. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh Tuhan yang paling mengerti kami. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Urapi kami, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat yakin dan percaya, kehidupan kami pasti diberkati dan menjadi berkat, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan mengerti perasaanmu. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat yang ke-8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sekali lagi, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, tidak ada tempat yang paling terbaik, tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini selain di dalam Tuhan. Jelas dikatakan bahwa Allah tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan kita. Curahkanlah saudara isi hatimu, perasaanmu kepadanya. Nah, kita adalah makhluk sosial, kita ini sosial. Artinya kita ini membutuhkan satu interaksi satu sama lain. Ya, kita mempunyai keluarga, kita juga punya teman, kita juga berkomunikasi satu dengan yang lain. Namun ketahuilah saudara, di luar sana banyak orang yang tidak punya kesempatan yang sama dengan kita. Ada mereka yang hidupnya jauh dari keluarga. Ada mereka sejak kecil udah hidup sendirian. Atau bahkan ada mereka yang dikucilkan. Ada orang yang merasa kesepian. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman digital ini, orang menggunakan berbagai teknologi supaya terkonek satu dengan yang lain, supaya melihat kehidupan satu sama lain. Nah, kalau kita belajar zaman-zaman dulu, kita kirim surat, pakai pos dikirimnya. Belum ada handphone yang canggih, belum ada internet yang canggih. Semua masih memakai koran, radio, lalu kemudian berkembang menjadi TV. Jadi sangatlah mudah di zaman modern ini, melalui internet, handphone, dan lain-lain, sangatlah mudah untuk orang berinteraksi, terkonek. Walaupun demikian saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya sosial itu tidak cukup hanya lewat komunikasi. Harus ada interaksi yang sesungguhnya. Nah, dampak dari teknologi yang ada, kalau kita mau perhatikan, kalau kita merenungkan, ada sebuah hal yang hilang sebenarnya. Dampak dari teknologi ini, hilangnya sebuah kehangatan, kedekatan, keakraban di dalam kita bersosial. Berapa banyak kita berkumpul, teman si satu main handphone, teman yang satu berhandphone, dan kita sendiri main handphone. Kita sibuk dengan handphone masing-masing.
Begitu juga di keluarga. Kita sibuk, suami handphone, istri handphone, anak handphone. Hilangnya sebuah kehangatan itu. Nah, seringkali ini yang memicu renggangnya hubungan itu. Renggangnya kedekatan itu. Karena apa? Sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Nah, berapa banyak orang di luar sana, atau mungkin saudara sendiri, yang berseru meminta tolong, berseru untuk orang memperhatikan. Karena saudara mengalami, atau orang lain mengalami sebuah kesepian yang begitu dalam di dalam hati mereka. Dan tidak ada yang mengerti perasaan mereka. Karena masing-masing orang sibuk dengan dunianya. Tidak ada seorang pun yang bisa diajak untuk mendengarkan curahan hatinya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka yang kesepian, yang sedih, yang merana. Apalagi untuk menolong. Karena itu kalau kita perhatikan, berapa banyak kemudian berakhir pertemanan, berakhir hubungan baik, dan lain-lain. Karena apa? Interaksi itu diganti dengan sosial media. Nah, untuk kita saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita ada harapan di dalam Tuhan saat kesepian dan kesulitan. Tuhan berbeda dengan manusia. Tuhan masih menyelami perasaan manusia. Dan Tuhan mengerti perasaan kita. Serta Dia memberikan pertolongan pada waktunya. Tetapi Tuhan yang diharapkan seringkali terasa jauh dan tidak peka akan kesulitan hidup manusia. Bukan Tuhan jauh, bukan Tuhan tidak peka, tetapi kita yang merasa. Karena apa? Karena kita yang jauh daripada Tuhan, bukan Tuhan yang jauh daripada kita. Memang jika Allah hanya duduk di sorga dan hanya menonton manusia, siapa yang bisa, yang betul-betul mengerti penderitaan manusia? Untunglah bahwa Allah datang ke dunia ini sebagai manusia dan sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Artinya Dia tidak hanya menunjukkan kasih-Nya, Ia juga memberi keyakinan kepada kita bahwa Ia dapat merasakan penderitaan dan kesepian kita. Jadi saudara, Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu juga bukan tidak peka atas kehidupan kita. Dia membuktikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia menolong kita. Dia menyelamatkan kita. Nah, untuk itu kita harus datang kepada Tuhan. Harus dekat kepada Tuhan. Sebab Dialah penolong yang sesungguhnya. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengerti beban kita. Dia mengerti pergumulan kita. Roma 8 ayat 28 menjadi kekuatan bagi kita. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah sampai hari ini bekerja dalam segala sesuatu, dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerti perasaanmu. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mengerti bebanmu. Tuhan mengerti masalahmu.
datang kepadanya, maka engkau akan menemukan solusi. Datang kepadanya, maka jalan-jalan akan dibukakan. Datang kepadanya, maka kelegaan akan diberikan. Datang kepadanya, maka damai sejahtera, sukacita, serta kebahagiaan itu akan dicurahkan untuk saudara dan saya. Untuk itu saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Bapa yang sangat baik. Kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu, kami tinggal di dalam Engkau, dan kami percaya semuanya, masalah, kesepian, perasaan kami, tekanannya semua yang kami alami akan berubah menjadi kemenangan, akan berubah menjadi sukacita, akan berubah menjadi berkat yang luar biasa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.